menyediakan kelas dari kelas 1 sampai kelas 12. Nggak Itu tumpang baru lebih tindih. ikhlas. Bener nih, siapa sih Menteri Mas Pendidikan? kasih tahu deh sama Mas Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Mas itu Mas Nadiem sebutin namanya kan Menteri Mas Pendidikan harus hafal. Iya, Ya, tapi kan kalau Mas Nadiem kan dia nggak salah juga dong. iya, Itu kan itu kan dari sebelum zaman sebelum dia Pak kan. Nuh kan. Tapi kan nggak apa-apa kita kasih Nggak masukan. apa-apa. Itu kan Ya, masukan buat Pak Nadiem ya Pak ya. Peace kira-kira Pak. sampai nggak? Ini hari ini kita mau bahas tentang pendidikan. Nah, pendidikan zaman old dan zaman now. Bedanya apa gitu kan? Nah, kalau dipikir-pikir, pendidikan itu luas ya kan. Nah, ada mengajar, ada mendidik. Nah, itu kan dua hal yang beda kan. Oke, kita langsung aja nih ke Om Ed, Om Edward. Oke, silakan Om Edward. Kita buka dulu nih. Temanya pendidikan zaman old, zaman now. Oke. Di pertanyaannya apa, Om Andi? Pertanyaannya apa? Kalau pendidikan zaman old, pendidikan zaman now, ya sebetulnya bedanya apa? Dari Ada tadi gue belum persamaannya nanya bukan? ya. Gue belum Persamaannya nanya. belum. Ngobrol Pertanyaannya dong. apa? Persamaannya Iya. atau Jadi situasinya atau kondisinya gimana gitu. oh gitu. Oke. Mulai yang dari tema aja lah. Mulai dari tema. Jadi perbedaan pendidikan zaman old sama zaman now itu apa sih? Ya kalau sebenarnya sih ada satu sisi persamaan, tapi ada juga di sisi lain itu perbedaan. Kalau persamaannya ya kalau kita lihat dari tujuan pendidikan itu ya kembali lagi kan kalau di negara kita kan kayak di Undang-Undang Dasar 45 kan tujuan kemerdekaannya itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya lihat sih sampai sekarang tujuan pendidikan masih itu gitu, Mencerdaskan kehidupan bangsa. kehidupan bangsa gitu. Cuman kalau konsepnya mencerdaskan saya lihat sekarang ini apa ya, bukan sekarang ini lah, dari zaman kita sekolah dulu kan, kita mungkin seangkatan lah waktu saya kelas 1 SD. Oh enggak, Om aku Mani lebih ya, Om muda. Mani juga lebih muda, nggak mungkin Enggak lah lebih bercanda. muda. Jadi pada saat kita kelas 1 SD kita tahu pendidikan lah, ya kan, sama aja. Tapi pendidikan di Indonesia itu sasarannya bukan mencerdaskan sih kalau saya lihat. Lebih lihat, saya lihat sasarannya memintarkan. Memintarkan. Iya, contohnya Apa kita bedanya tuh? lihatlah. Pintar sama cerdas. Nah, itu maka kalau cerdas itu, kalau pintar itu lebih ke akademis, kalau penilaian itu lebih ke akademis ya. Akademis. Makanya kita lihat aja kita harus hafal ini, ya kan, harus bisa ini, semua mata pelajaran harus dikuasain gitu kan, itu kan harus pintar gitu kan. Kalau Betul. cerdas itu kan bukan hanya skill akademis kan harusnya ya kan, yang lain-lain juga harus seimbang gitu loh. Itu sih menurut penilaian saya sih kayak gitu. Nah, kembali lagi Kalau cerdas? Kalau cerdas ya itu belum tentu orang cerdas itu dia mempunyai kemampuan akademis yang sebanding atau lebih tinggi dari orang yang pintar gitu kan. Jadi orang yang cerdas itu kan bukan orang yang ditanya misalnya di manakah Ibu Kartini ibu dilahirkan. kota, di mana ibu Kartini dilahirkan, ibu kotanya Afrika Selatan apa, ibu kota itu kan banyak anak-anak yang akademisnya tinggi itu yang bisa menghafal itu, atau matematikanya dia udah bisa menyelesaikan rumus-rumus yang rumit-rumit gitu kan, bahkan di tingkat SMA gitu, apalagi udah mulai rumit gitu, turunan ya kan, function segala macam. Kalau Menarik. cerdas kan nggak gitu. Betul. Menarik nih. Masa kalau aku perhatiin nih, kalau gue perhatiin, kan gue ngajar juga nih Om Ed, ya kan? Masa ada tuh soal di anak SD itu, berapa lebar lapangan bola, sepak bola? Ya.
Nah, terus? Kalau sekarang kan googling aja ya. Lebar lapangan bola standar internasional, selesai. Nah, masih ada tuh di Nah, sekolah anak SD tuh. nah Nah, itu itu mungkin itu salah satu perbedaan ya. Perbedaan dulu pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan semua serba teknologi, semua bisa kita cari gitu loh. Contohnya misalnya kayak tadi tuh lapangan bola, berapakah ukuran lapangan sepak bola? Kalau anak-anak nggak tahu, nah karena dia cerdas. Nah ini karena dia cerdas, karena bukan karena dia nah, pintar loh. Karena dia cerdas, dia punya HP, dimanfaatkan HP itu buat googling. eh, ya googling, Berarti dia nyari. cerdas loh. Nah, berarti dia cerdas walaupun dia sebenarnya nggak tahu. Kalau anak yang pintar itu dia udah tahu, dia hafal, dia baca buku, itu anak yang pintar gitu. Walaupun 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 apa curang tapi dia cerdas. Harus Nah, diakui dong. makanya yang dia nggak tahu itu dia bukan karena tahu, karena kemampuan dia mengingat atau kemampuan karena dia pernah membaca itu enggak. Tapi pada saat itu bagaimana dia pada saat ada case kayak gitu, ada pertanyaan kayak itu dia bisa jawab. Itu aja. Tuh, jadi itu Oke. mungkin salah satu perbedaannya kalau Itu dulu perbedaannya. dulu ya kita Mm-mm. nggak tahu kita mungkin tanya bapak kita, sama Ya, bapak betul, kita juga betul, kata, betul. kok kamu cari aja tuh di buku, katanya buku apa yang mau kita cari ya kan, buku Bap olahraga. bapaknya lagi Ternyata baca koran nih kan. oh, ternyata Pak, kita baru kelas 2 SD ya kan, iya, buku kelas betul. 2 SD belum ada lapangan sepak bola luasnya berapa, mana ada Iya. zaman kita dulu, mana ada buku buku olahraga ya kan, Nah, zaman kayaknya kita nggak sih ada deh. main bola aja ya. Iya. Kayaknya belum ada teori deh kelas 1 SD, kelas 2 SD itu sepak bola nggak ada, kayak bukan sepak bola apa, olahraga nggak ada teorinya deh. Kayaknya ya, seingat Betul, gue betul, sih betul, nggak ada. betul. Oh, nah itu Sebetulnya penting yang nggak sih eh, olahraga itu ada teorinya, Mamet? Ini kita bicara SD ya, bicara eh, SD nih. Apalagi ya, usia umur apa kelas 1, 2, 3 SD. ya Penting nggak sih? kalau menurut saya sih nggak penting ya. Anak SD itu yang penting dia kalau Nggak main penting. bola itu nggak, ya kalau mau loncat gitu, gerakan meloncat. Saya lihat buku anak-anak saya ada gerakan apa, guling-guling guling ke depan, Koprol. gerakan koprol. Koprol. Ini Kalau itu mesti kalau kita dihafal koprol anak. ya. Ini masa anak kelas 3 SD gitu, dia mesti tahu gerakan apa, tangan mengayun ke depan. Anak SD itu Iya. udah nggak ada ini tuh, lapangan dulu nyebur ke lapangan, apa Iya, terjun ke soalnya lapangan. praktek aja Men- langsung kan, gaya ini Wah, praktek, ya ya kan? karena mungkin kemampuan otaknya belum sampai ke situ. Menurut gue sih ya Hmm. itulah perbedaannya. Satu lagi perbedaan itu kalau bacaan-bacaan zaman dulu. Mm-mm. Mungkin yang pernah punya anak yang seumuran kita ya, mungkin yang seumuran kita, mungkin anaknya sekarang yang paling kecil juga masih SD, masih banyak yang SD. Coba lihat anak-anak zaman sekarang, mungkin Om Andi juga sering lihat. Anak zaman Mm-mm. sekarang itu bawa buku aja ke sekolah, itu beratnya minta ampun. Iya, kayak Saya udah masih kayak ingat beban loh, hidup. saya masih ingat loh anak saya waktu kelas 1 SD. Ya, kalau dikasih tas yang ransel, Mm-mm. apa Satu backpack ya, ransel, backpack, itu kasihan backpack dia ya. loh. Akhirnya gimana? Saya beli tas orang dewasa, tas travel yang sebenarnya sih bisa backpack juga kan. Cuman bisa digeret, ada rodanya. Jadi saking Ada kasihannya roda dia, ya. kalau udah saya turunin dekat sekolah udah dia geret terus sampai ke kelasnya tuh setiap hari. Saking gak teganya tuh ya, Bet, ya. Itu bayangin. Saking gak teganya tuh. Terus dari sisi bacaan juga, bacaan yang dari zaman kita dulu kan kayaknya kurikulum udah bedanya udah jauh banget ya, udah berapa kali kurikulum Tuh. ganti ya. Saya nggak tahu Iya, kurikulum udah kita itu gonta-ganti. kayaknya waktu kita kelas 1 SD, kita mungkin kelas 1 SD itu sekitar tahun 83 atau tahun 84 kan. Mm-mm. Nah, pada saat Ya, kita ya. kalau nggak salah tuh kurikulum 78 atau kurikulum berapa. 78. Tapi begitu Iya, kita 78. kelas tiga atau Udah kelas ganti 4 tuh. SD, ganti CBSA, cara belajar siswa aktif. CBSA itu SMP ya? Bukan, waktu kelas 4 SD Belumnya udah sekitar rubah. tahun 88. Oh Nah, iya benar, kayaknya 88 deh, 88. 88 itu Iya, iya, udah iya. Betul, CBSA. betul, betul, betul. Heeh. Waktu Gila itulah ya. mulai dikenalnya namanya LKS tuh. Nah, LKS itu paling LKS, lembar keselnya apa kerja sebenarnya? siswa Paling ya. kesel tuh waktu itu saya itu. Paling kesel itu Kenapa? bukan suruh ngisi LKS. Paling kesel suruh beli LKS sebenarnya dulu. Udah ada buku cetak, suruh lagi beli LKS. Kesannya itu sebenarnya itu dulu tuh. Kalau aku, kalau kalau aku, Matt, kalau gue nih, Eh.
Sumpah, sampai Nah, sekarang gue nggak ngerti kenapa harus ngisi LKS. nah, Nggak padahal ngerti di gue. Yang pasti gue dapat LKS nih. hmm, Pas disuruh ngumpulin, gue lihat ke teman kan. Udah gue heeh, catat aja semua, udah gue heeh. kumpulin. Nggak ngerti gue. Padahal Kenapa, LKS kenapa itu kan harus ada? LKS itu kan lembar kerja siswa, Betul. lembaran tempat siswa kerja. Padahal kita di situ ada buku catatan, ada Hmm. buku latihan, ya kan, ada buku PR itu Ah, udah lembaran kerja, ya kan? Ngapain pakai pakai lembar kerja lagi, ya kan? betul. Nah, itu. Terus mengenai bacaan-bacaan juga, mungkin sekarang kayaknya dari sisi narasinya ya, narasi itu udah menasional kali ya, mungkin karena pemerintah juga menginginkan semua suku terwakilkan. Kalau saya lihat bacaan anak sekarang ya ada namanya Wayan, Wayan itu pasti Mm-mm. dari Bali gitu kan. Dari Bali, Terus ada Ucok, ada yang Ucok, Medan orang tuh. keturunan Chinese juga ada namanya. Kalau dulu masih ingat nggak? Semuanya Pak Budi. Iya, Budi, ini Budi. ini Budi, ini Kalau masih Bapak Budi. TK-TK itu sampai sekarang Bapak Budi itu namanya siapa? Ah, iya. Tapi kalau Kakak Budi Nggak, saya tahu namanya Wati. Bapak Budi Kakak yang Budi nggak ada namanya. Kakak Budi namanya Wati, ya kan? Ibu Budi juga namanya siapa? Terus apa lagi? Kalau yang petani siapa? Pak Madi ya kan? Pak Iya, Madi Pak membajak Madi, Pak sawah. Madi. Pak Madi membajak sawah. Sekarang lu udah tahu belum? Siapa bapaknya Budi itu namanya siapa? Kita Nggak cari tahu. yuk. Itu misteri Kita itu. cari yuk. Kita kan udah gede nih. Itu menarik tuh. Siapa nama Bapak Budi? Iya. Nah, itu Nah, kalau sebenarnya zaman asik zaman loh. now gimana? Kan sekarang Kayak K13 nih. K13 itu aja udah berapa kali revisi? belum, kayaknya udah Kurtilas itu udah ganti lagi. Iya kan? 2017, Ah, 18, 19, sekarang 20. sistemnya bukunya tematik, Ah, tematik. tematik. Semua mata pelajaran digabung jadi satu. Aneh-aneh. Iya. Nah, itu kan seharusnya nih logikanya ya. Iya, Jadi kan tematik itu satu tema atau Ahmed. iya. Satu tema. Dari satu Mm-mm. tema itu kan ada matematika, Ah, ada IPA gitu ya, mm. sains kan. Iya. Nah, Ah, ternyata kalau aku lihat nih, kalau gue lihat yang murid-murid yang gue ajar nih, bawaannya tambah berat, Omet. iya, itu kalau tematik itu saya lihat ada tematik 1, 2, 3, 4 Iya, sampai 13 sampai berapa gitu. benar. Logikanya kan kalau kayak gitu satu buku satu tema gitu kan. Mm, Berarti bawaannya tambah sedikit dong. iya, Nah, ternyata kan ada tema satu. Tema itu ada iya, subtema satu, subtema dua, aha, kan gitu. iya. Jadinya banyak juga bukunya, Jadi nggak solusi. kayaknya bikin lama-lama makin bingung gitu loh. Makanya Betul. jadi kayaknya tujuan pendidikan itu bikin orang itu, bikin Pintar ya, anak-anak itu pintar aja. bukan cerdas. Heeh, ya terbukti kok, memang anak-anak Indonesia itu pintar-pintar, Betul, ya bukan kan? cerdas. Pintar-pintar. Coba aja kalau ada Olimpiade Matematika Iya, betul. Internasional, Olimpiade apa lagi, itu rata-rata Indonesia ya, kalau enggak emas ya minimum medali perak itu mas pasti bawa pulang Ini lah. Nah, coba istri, udah tingkat SMP, tingkat SMA, masih ada nggak? Jarang kan, apalagi udah tingkat universitas ya kan, misalnya festival robot atau apa betul, gitu kan, betul. udah nggak ada lagi. Iya. Jadi It- kayaknya anak-anak tempat di negara kita ini dipaksa ejakulasi dini gitu loh. betul. Ejakulasi dini, Ejakulasi dini jadi ya kan prematur ya. pintar sebelum waktunya. Belum saatnya dia Uh, udah kayak orang gede berarti. Iya, tapi gini, sorry, mungkin kalau ada nanti yang dengar, saya bukan ahli pendidikan ya, bukan ahli apa-apa ya kan. Cuman kalau ini Om Andi ngajaknya tema pendidikan, karena mungkin Om Andi punya lembaga kursus kan, ya nggak apa-apa saya Oke. ikutin ya, itu yang sejauh saya tahu ya kayak gitu. Betul, betul. Contohnya anak kelas 1 SD, anak kelas 2 SD, anak kelas 3 SD, Tapi begini pikirannya Om, apa Met. yo? Begini Om. Pikirannya main ya, kenapa? Gini, gini. Sebetulnya lebih peka, kalau menurut Hmm, gue ya, hmm, lebih peka pelakunya Om, Met. hmm, Kayak orang tua, hmm, siswa. ya, Nah, orang tua siswa itu yang lebih peka. Pakar pendidikan ini kan kebanyakan ngomong aja. ya.
Kalau menurut Oh, gua, sorry nih kalau ada pakar, sorry pakar pendidikan. Tapi iya, pakar pendidikan bukan maksudnya ngomong aja itu ya berdasarkan ilmu dia ya kan, bukan ilmu eh, dia. Ini makanya mesti ada kayak misalnya Fernand Mason, ya kan, hmm, proses belajar itu dari yang dia lihat, yang dia ya, baca, ya kan, yang dia dengar, sampai yang eh, dia lihat, dia baca, dia dengar. Nah, itu hmm, paling efektif kan gitu. hmm, Tapi itu kan hmm, teori di atas kertas, ya, ya kan? Yang eh, merasakan ya masakan yang siswa kan. belajar lah, siswa. Kalau usia SD orang tuanya. Iya, makanya sekarang kalau kalau apalagi sekarang pendidikan semuanya daring di rumah, itu Oh akhirnya iya, yang belajar pandemi orang ya. tuanya, orang tuanya ya kan, benar Oke, nggak? menarik nih. Benar ya, orang yang belajar orang tuanya. Orang tuanya. Ini apa bu? Ini apa pak? 8 tambah 6 kali 3 berapa pak? Iya kan? Jadi mereka akhirnya Betul. nggak berpikir gitu kan. Tapi menarik, ngomong-ngomong masalah belajar online, ya kan? Mm, mm, Nah, menurut Om Ed yang paling efektif kan kita kita terpaksa nih kan, kita kan harus belajar mm, online ya. mm. Iya. Kalau ke gue sendiri nih di bimbingan belajar Sumerpati Center, Mm, nah kita itu online-nya live. Artinya iya. kita live streaming kan. Kayak gini nih, sekarang kita tetap Mm, buka. Walaupun ya kadang-kadang terkendala jaringan, ya kan? iya. Tapi kalau ada jaringan, kita bisa pakai website, kita bisa Mm. pakai WhatsApp kalau ada kendala jaringan. Nah, kalau menurut Om Ed itu yang paling efektif gimana Om? Kalau belajar online ya? Ya gini, kalau saya kan memperhatikan anak di rumah ya. Anak di rumah itu yang namanya belajar online itu nggak ada yang seefektif kalau mereka itu tatap muka dengan gurunya. Kenapa? Walaupun ini live kayak gini ya, tapi body language-nya guru itu akan lebih masuk, lebih diterima ya. Body language-nya guru itu lebih masuk dan lebih diterima kalau dia benar-benar langsung di depan gurunya. Tuh. Ya, itu kalau saya terus yang kedua, Tuh. mereka juga kadang kan banyak yang ngeyel, termasuk anak saya sendiri. Ngeyel gitu loh. Nih, Maksudnya, kayaknya ada unsur curhat kayak. oh, contohnya jangan nggak usah jauh-jauh lah tadi 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 pagi. aja dia Oh, benar-benar curhat ya. iya Curhat hari ini. Gimana gimana Om? Gimana Om? matanya ke laptop, matanya ke Eh, laptop gini nih. Dia kan kayak ini headset, ini pasang. iya Bawah betul. tangannya main game sini di Kayak bawah gini kan. laptop. Main Oh, game kan. tangan di bawah gini terus. Eh, Itu Kan, gimana? ini kan mata kayak gini nih. Nih, ke mata kita ngarah nih. Nah, dia Hmm, main game kayak gini kan. Nah, dia iya. kayak gini. Dikirain kita nggak tahu tuh. Ya Hmm, kan dikirain kita nggak tahu. Misalnya si Sultan namanya misalnya kan. hmm, Sultan. Sultan main game ya? Enggak, Mister. hmm. Tapi matanya begini. Enggak, Mister. Ada tuh murid gua ada kayak gitu ya. Terus ini saya mumpung saya ingat nih. Ini ada Ah, ya, sekarang ini gimana? agak lucu ya. Kalau dulu ya, dulu kan kita ada kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kelas 1 Eh, SMP sampai kelas 3 SMP. Kelas 1 SMA, kelas 2 sampai kelas 3 SMA. betul. Sekarang anak SMP, aku pernah tanya sama anak, kamu kelas lokalnya pas pembagian lokal ya kayak kemarin lah kan ini baru-baru tahun ajaran nih. Kamu kelas berapa? Kelas 9 9E. Itu jangankan itu ya, ternyata bukan saya aja. Orang lain ternyata juga mikir loh, kelas 9 itu kelas berapa sih? Orang kelas 6, kelas 7 berarti kelas 1 SMP, kelas 8 berarti kelas 2 SMP. Dihitung Berarti dulu kan. iya, berarti kelas 3 SMP, oh ya kelas 3 SMP. Oh, 3 Makanya SMP. yang bingung itu gini, kalau memang mereka kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, ada lagi kelas 10, kelas 11, kelas 12, kan sampai kelas 12 kan. Betul. Itu ngapain harus ada SMP? Ngapain harus ada SMP-nya ngapain mesti diadain ya? iya, bukan sekolah SMP negeri. 1 Iya, ada misalnya kan? nggak usah sekolah dasar lagi. Sekolah negeri 01 misalnya. Kelas Heeh. berapa kamu? Udah kelas 9. Ya kan berarti ngapain harus ada Iya. sekolah tingkat pertama, sekolah tingkat atas gitu kan. Kalau namanya juga masih kelas 7, 8, 9 gitu. Ya Gimana betul sekolah betul. di SMP negeri sekian? SMP Nah, negeri kelas berapa? Kelas 9. kelas 9. Kelas satunya dia di SMP berapa?
Nah, kalau dia di SMP itulah di Jakarta SMP 115 atau Eh, SMP 255 misal. Dia sekolah di SMP 255. Kamu kelas 8. Kelas 8, Om. Kelas 8. Terus waktu kelas satunya di mana saya tanyain? Di SD 03. Loh, kamu kan SMP udah kelas 8. Kelas satunya di mana? Iya, di SD 03 katanya. Bukannya harusnya kalau kelas 9 SMP, dia kelas 9 di SMP 255. Harusnya kalau parah kelas ya, satu juga di SMP 255 kan? Nah, itu parah masukannya tuh buat benar-benar. Menteri Pendidikan tuh. Ngapain Ya mesti perasaan ada SMP, SMA ya kan? Mendingan benar udah Om. satu sekolah SD, bukan SD, sekolah negeri 01. Nggak Di usah situ pakai ada 01, sekolah sekolah misalnya nama negeri. sekolahnya tetap harus Oh ya ada ya ya, ya. satunya Kan kan, mesti ada ada dong 01, ya, 02, 03 gitu 02 ya. sampai berapa 01, gitu. 02, Tapi 03 ya. di situ juga menyediakan kelas dari kelas 1 sampai kelas 12. Ah, Nah, nggak itu baru tumpang lebih tindih. pas. Bener Benar. nih, siapa sih Menteri Nanti Pendidikan? kasih tahu deh sama Masnya Nggak tuh, boleh, nggak boleh, nggak boleh. Mas itu, Mas Nadiem sebutin namanya Menteri Mas, Pendidikan harus hafal. iya Ya tapi kan kalau Mas Nadiem kan dia nggak salah eh, juga dong. iya, Itu kan itu kan dari yang sebelum zaman sebelum Pak dia kan. Nuh kan. Tapi kan Hmm, nggak apa-apa kita kasih nggak masukan. apa-apa. Itu kan Ya, masukan kira buat Pak Nadiem ya Pak ya. Peace kira-kira Pak. sampai nggak? Kira-kira sampai nggak masukannya ini? Ya kalau Pak Nadiemnya iseng-iseng lagi nonton nyampe. Kalau nggak ada yang share ulang gitu ya guys. Iya. Yang share Kalau ulang yang kita bagus-bagus aja guys. kalau kita berdua doang yang nonton, Tapi ya tuh yang dari ini masalah masalah sekarang nih penerimaan murid ya. baru. Hmm, Dulu perasaan simple kan, rayon, ya kan kita hmm, pernah ngalamin rayon pindah rayon, ya kan. hmm, Nah hmm, sekarang ya mungkin niat baik dari pemerintah kali ya biar pendidikan tuh merata gitu. Tapi nggak tahu juga lah. Yang pasti ini hmm. pembahasannya berlanjut nih, ya kan? Ini mesti ada Ya, bagian kedua nih. Ini menarik nih Om. Nanti kita bahas video berikutnya. Oke, berarti tema kita hari ini pendidikan zaman old, zaman now. Baru sampai mana Om Ed? ya baru Baru sampai sampai SD ya, SD lah. SD SD baru lah mau ya. masuk SMP Masih ya. banyak nih Cuman tadi tuh. satu nih Om Andi, Hah? yang tadi tuh, Yang mana tolong tuh? tanyain dong bapaknya Budi namanya siapa, sekarang dia di mana? Oke, guys, yang umur-umuran Om Ed, Eh, tepatnya SD di tahun berapa Om Ed? 8 berapa ya? 83, 80-an lah ya. 84 lah. Nah, ini 80-an. ada tolong dijawab nih pertanyaan Om Ed. Papanya Budi itu Oh, siapa? Oke, ya. kalau Yang yang dapat bisa ada giveaway-nya nggak? ada, Ada. kalau bisa dapat hadiah Hadiah dari ya, Senopati channel Center. kita. Dari Oh, Senopati Center Sunupeti ya. Center sebagai Eh, sponsor ya, sebagai sponsor iya Sunupeti betul. Ini kan Center. channel baru. Nih, hadiahnya ada di sini. Nih, kelihatan? Oh. Oke. Oke, kalau gitu kita udahan dulu ya, Om Ed. Oke, Kita sambung siap. Oh, boleh berikutnya. kita sambung lain Oke, waktu. makasih banyak guys. Thank you very much. Jangan lupa apa, Om Ed? Subscribe, like, share, dan paling penting ditonton sampai habis biar tahu. Oh. Mantap. Oke, see you guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.